Berjumpa kembali dalam program Sapaan Pagi MD Malang 3 Timur. Saudara-saudara, marilah terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah atas segala rahmat dan kasih setiamu. Hari ini kami beroleh berkat-Mu berupa hari baru, kehidupan baru, dan damai sejahtera di dalam Engkau. Mohon pertolongan dan kemurahan-Mu ya Allah, agar kami mampu menjalani hari ini dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam suratnya pada jemaat Efesus, Rasul Paulus menuliskan, "Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati." Efesus 5 ayat 19. Kenapa sih orang Kristen sering bernyanyi? Waktu di gereja bernyanyi, saat pernikahan bernyanyi, bahkan saat pemakaman juga bernyanyi. Mungkin saudara-saudara pernah mendengar pertanyaan seperti itu dari saudara-saudara kita yang lain. Ya memang begitulah keadaannya. Di dalam Alkitab dituliskan bahwa menyanyi dalam perjanjian lama menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Israel. Menyanyi bukan saja menjadi bagian dalam ibadah kepada Allah, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan secara pribadi. Nyanyian bagi Tuhan dinaikkan bukan hanya saat suasana sukacita, tapi juga saat dalam kesesakan. Ada Daud, Miriam, Salomo, Deborah, Ayub, yang antara lain nyanyiannya dituliskan dalam Alkitab. Pada awal masa adanya gereja, menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan tetap menjadi bagian penting dalam iman para pengikut Kristus. Ada kisah tentang Paulus dan Silas yang menyanyi dan menaikkan doa di penjara. Zakaria yang menaikkan pujian bagi Tuhan setelah beberapa lama ia bisu. Atau nyanyian Maria, Ibu Yesus yang dikenal dengan Kidung Maria atau Magnificat. Dan bahkan Yesus sendiri juga menaikkan pujian saat perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Apa makna nyanyian bagi orang Kristen? Dalam surat Paulus pada jemaat Efesus tadi disebutkan bahwa berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani adalah salah satu ciri anak-anak terang. Anak-anak terang menghasilkan buah yang baik dan benar melalui perbuatan dan juga perkataannya. Memuji Allah adalah buah yang baik yang keluar dari mulut anak-anak Allah. Jadi, bukan lagi perkara apakah suara saya merdu atau sumbang, apakah talenta saya bernyanyi atau yang lain, tetapi menyanyi bagi orang Kristen adalah bentuk kesaksian tentang karya Allah yang telah nyata bagi dunia dan bagi diri pribadi. Bagaimanakah sikap hati yang benar saat memuji Allah? Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dalam ibadah maupun dalam waktu teduh pribadi kita, pujian yang kita naikkan dengan segenap hati dapat mengantar hati kita pada perjumpaan dengan Allah. Mungkin saudara-saudara pernah merasa tidak menemukan kata-kata untuk berdoa. Maka menyanyilah dengan sepenuh hati. Karena menyanyi dengan sepenuh hati dapat menjadi doa. Nyanyian bagi Allah harus menjadikan Allah sebagai pusat. Ia sendiri yang seharusnya bertahta dalam pujian kita. Tentu ini bukan hal yang mudah bagi kemanusiaan kita. Apalagi saat memuji Allah di depan banyak orang. Apa yang menjadi motivasi kita? Apakah benar untuk memuliakan Tuhan atau untuk menunjukkan kelebihan diri semata? Lalu, sudahkah saudara memuji Tuhan hari ini? Marilah bernyanyi bagi Tuhan dalam waktu teduh pribadi kita, dalam keluarga, dalam persekutuan, dan sepanjang hidup kita. Terpujilah namanya hari ini sampai selama-lamanya. Demikian sapaan pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.